Halo, selamat siang para sahabat tercinta di rumah. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat ya tentunya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Delci dan di samping saya ada Kak Jenny. Halo Kak Jenny, apa kabar hari ini? Kabarnya baik, puji Tuhan. Terima kasih Kakak Delci. Syukurlah kalau begitu Kak Jenny. Nah, sahabat-sahabat di rumah, saya ingin mengajak kita semua untuk mengikuti tema perbincangan kita pada saat ini. Tema perbincangan kita mengenai bulan Kitab Suci Nasional. Nah, sahabat tercinta di rumah, sekarang kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Marilah kita lebih tekun dan giat lagi untuk membaca Kitab Suci, merefleksikannya serta merenungkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Kakak Jenny mengenai apa sih manfaat dari membaca Kitab Suci dan seberapa sering sih membaca Kitab Suci? Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Delci. Seberapa sering sih kita harus membaca Kitab Suci ya? Kemudian apa sih manfaat dari membaca Kitab Suci itu sendiri? Nah, para sahabat tercinta di rumah tentunya membaca Kitab Suci itu banyak manfaatnya. Manfaat yang pertama tentunya dengan merenung, membaca dan mendalami serta merefleksi Kitab Suci dapat membawa keselamatan kehidupan kita kepada keselamatan yang sejati tentunya. Kemudian yang kedua, dengan membaca dan merenung serta mendengarkan firman Tuhan tentunya juga dapat menguatkan iman kita lewat kuasa doa. Kemudian yang ketiga, dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan dapat meneguhkan iman kita tentang keselamatan dan hidup yang kekal yang sudah kita terima dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, tadi Delci bertanya seberapa sering sih kita membaca Kitab Suci. Ya, tentunya membaca Kitab Suci itu ya jangan tunggu bulan Kitab Suci Nasional, dan juga jangan menunggu ada saat katekese baru kita membuka dan membaca Kitab Suci. Tentunya tidak begitu. Nah, kita sesering mungkin membaca Kitab Suci. Mungkin lebih baik kita luangkan waktu kita setiap hari, luangkan sedikit waktu untuk membaca Kitab Suci, terus mendalami apa isi Kitab Suci itu sendiri. Karena dengan membaca, dengan merenung dan mendalami Kitab Suci dapat menumbuhkan dan mendewasakan iman kita. Seperti itu Kakak Delci. Terima kasih Kakak Jenny. Para sahabat tercinta di rumah, di tengah kebingungan, ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan yang tak berdaya karena situasi pandemi ini, kita sebagai umat beriman diteguhkan oleh suatu hal, yakni kita tak sendirian, kita selalu bersama Yesus. Oke, tema BKSN kita tahun ini mengenai Yesus adalah sahabat seperjalanan kita. Kemudian Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang kehilangan. Nah, saya di sini mau tanya ke Kak Jenny, mungkin Kak Jenny pernah mengalami hal seperti ini atau situasi seperti itu? Oke, tentunya Kakak Delci ya. Berkaitan dengan tema bulan Kitab Suci Nasional ini, menurut saya ini temanya yang sangat menarik sekali. Di samping tema umum di mana temanya Yesus sahabat seperjalanan kita, kemudian dalam tema-tema khusus juga bahwa Yesus itu sahabat bagi mereka yang putus asa. Kemudian di mana Yesus itu sahabat bagi mereka yang kehilangan, kemudian Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, kemudian Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat, seperti itu. Nah, berbicara dengan putus asa, dengan kehilangan, tentu sebagai manusia pasti kita merasa putus asa, kekecewaan, kekhawatiran, kemudian kehilangan harapan seperti itu ya tentunya. Kalau saya pernah mengalami hal demikian, tentunya dengan mengalami hal kekecewaan, keputusasaan,
saya tidak pernah putus asa, tidak berhenti sampai di situ. Nah, kemudian saya juga pernah merasa kehilangan, bahkan kehilangan harapan sekalipun. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati untuk saya. Yesus selalu memberi kekuatan yang sempurna untuk saya. Nah, itu tadi, dengan mendalami, dengan merefleksi, dengan membaca kitab suci, ya Tuhan pasti selalu menguatkan iman kita, mendewasakan iman kita. Nah, dengan merenung dan mendalami kitab suci, tentunya kita bisa melewati masa-masa sulit seperti putus asa, kekecewaan, keterpurukan, kekhawatiran, seperti itu. Apalagi saya pernah merasakan, mengalami di mana saya tengah merasakan hal-hal yang sulit. Nah, saya tidak pernah kecewa, tidak pernah berhenti sampai di situ ya Delci. Tetapi dengan berdoa, dengan punya dengan keyakinan, dengan punya iman, kemauan, sehingga saya bisa saya bisa melewati semua persoalan itu. Seperti itu. Terima kasih Kakak Jenny. Oke Kakak Jenny, terima kasih. Di akhir perbincangan ini mungkin ada pesan yang disampaikan kepada sahabat-sahabat Yesus yang berada di rumah. Oke, baik Kakak Delci, terima kasih. Pesan saya tadi sudah disampaikan bahwa seberapa pentingnya kita membaca kitab suci. Nah, sesuai dengan tema bulan kitab suci tahun ini, bahwa Yesus sahabat perjalanan kita. Kemudian Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang kehilangan, kemudian bagi mereka yang menderita dan bertobat. Nah, untuk sahabat tercinta di rumah, supaya hidup kita penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, sebaiknya kita harus mendalami dan merefleksi kitab suci setiap hari, dan luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenung kitab suci di rumah. Nah, dengan merenung kitab suci, tentu hidup kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami persoalan dalam hidup, luangkan waktu untuk membaca dan berdoa serta merenungkan kitab suci. Nah, niscaya hidup kita penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Mungkin itu saja pesan dari saya. Oke, baik, terima kasih sahabat-sahabat Yesus karena telah mengikuti perbincangan kita hari ini. Semoga kita selalu tekun untuk membaca kitab suci. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dadah. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap di